Nah, oleh karena itu saya yakin dan biasanya yang hadir di sini lebih banyak sahabat-sahabat saya yang masih muda, ya. Bapak Ibu juga muda aja dulu, ya. Kalau ketemu dengan yang muda. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus beramal selagi muda. Nah, jangan sampai kata pepatah Indonesia, bahasa Indonesia, kelapa tua kupas-kupasin, kelapa muda kupas-kupasin, sudah tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, sudah tua tinggal bongkoknya. Nah, ini tidak sesuai ya dengan ajaran Islam. Dalam Islam itu kita harus dari usia muda ini beramal. Nah, dalam Al-Quran ada satu surat yang saya yakin semua hafal ya, surat 96 ayat 4, surat At-Tin. Dalam surat itu ada kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, paling sempurna. Nah, ada tafsiran dari ayat ini ya, yang dimaksud dengan ahsani taqwim, paling sempurna, paling mulia itu adalah ketika, di antara tafsirannya, ketika seseorang di usia muda, usia yang masih segar, masih gagah, masih atletis, masih semangat. Nah, itu usia-usia yang ahsani taqwim. Tapi summa radadnahu asfala safilin, nanti akan kami kembalikan kepada tempat yang rendah. Ibnu Katsir menyampaikan, asfala safilin, tempat yang rendah itu, kalau manusia tadi masa muda, masa remaja, masa muda, masa dewasa, begitu gagah, lama-lama dia akan meredup lagi. Akan kembali kepada masa seperti kanak-kanak yang serba sulit. Ya. Ibadah sulit, amal soleh sulit, ya, berbuat baik sulit, karena usianya sudah berat, seperti anak-anak lagi, ya, berat, sulit untuk berbuat baik. Ya, kalau masih muda ke masjid, hujan-hujan masih bisa. Kalau udah tua, angin sedikit ke masjid masuk angin. Nah, ini repot, ya. Halo Kang Faruk. Siap, Ustaz. Masih ada? Masih, Ustaz. Di gambar saya hilang, tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan, ya. Nah, jadi ayatnya adalah kita diperintahkan untuk ahsani taqwim. Kita berdasarkan makhluk yang terbaik dari Allah ini, ciptaan Allah, maka selagi muda kita manfaatkan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita isi? Ya, apa yang harus kita lakukan nih mengisi waktu dan usia ini? Yang tadi mungkin 40 atau kurang, ya, atau lebih dari itu, silahkan hitung masing-masing, ya. Kan ada yang usianya masih muda tapi terlihat sudah lebih tua. Jadi ada yang wajah mendahului usia dan ada usia mendahului wajah, ya. Itu beda-beda, ya, tergantung permasalahan hidup masing-masing. Nah, tapi usia ini tidak bisa kita pungkiri bahwa harusnya seiring dengan bertambahnya usia, maka berkurang jatah hidup kita, maka harusnya bertambah dewasa, bertambah matang, serta bertambah banyak ibadah kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Satu, kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk kehidupan yang buruk, ya, di usia-usia tua ini. Tapi Rasulullah mengajarkan, Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari su'il khatimah, dari ujung akhir yang buruk. Ya. As'aluka min Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Memohon kepada Allah kematian ujung dari kehidupan ini yang baik dan berlindung dari ujung yang buruk. Jadi berlindung dari segala keburukan, ya, baik itu yang bersifat keburukan yang bersifat mulai dari hati, ya, dari perbuatan kita sampai kepada amal-amal kita yang harus sangat kita jaga. Yang kedua, kita juga diperintahkan untuk tetap semangat ibadah, ya. Rasulullah bahkan mengajarkan satu doa, dan doa ini menjadi bagian dari zikir kita setiap
pagi dan petang ya, dicontohkan Rasul bahwa ini ada dalam hadis ya, hadis-hadis doa-doa ma'thur. Rasul mengajarkan kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azazi wal kasal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ada 6 permintaan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dari hammi wal hazan ya. Perasaan ham itu ragu-ragu, khawatir ya. Kemudian hazan, sedih ya. Jadi kekhawatiran, kesedihan yang bersifat duniawi. Kalau kita sedih, khawatir karena urusan dunia, karena urusan akhirat, bagus ya. Aduh, kehilangan tahajud, aduh tidak sempat qiyamul lail, itu bagus. Tapi kalau seseorang yang karena urusan dunia, itu ham ya, ham wal hazan. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, juga berlindung daripada ajazi wal kasal, keengganan dan kemalasan ya, enggan beribadah, malas beribadah, tidak ada motivasi, itu ajazi ya. Aji itu lemah, jadi segala kelemahan diri, tidak ada motivasi, dan kasal itu malas, jadi bahasa Sunda kesel ya. Malas itu kasal. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan berlindung kepada Allah dari ghalabati dain, lilitan utang. Ya, karena utang itu bisa kalau ke bawah mati jadi penghalang. Seorang yang sudah mati tidak terputus. Kalau utang, tetap utangnya harus dibayar. Ya. Kalau dia udah nggak bisa bayar karena dia dalam kubur, ahli waris harus bayar. Kalau enggak, jadi penghalang. Seorang yang syuhada pun bahkan bisa terhalang gara-gara dia utang. Jadi betapa harus kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai usia tua, Bapak Ibu banyak utang, ya nanti ke bawah mati, misalkan begitu. Jadi ke anak-anak meninggal tuh mewariskan hutang, kan tidak baik ya. Wa qahri rijal, dan dari qahri rijal itu paksaan ataupun keburukan orang-orang. Inilah yang harus kita minta kepada Allah. Jadi di ujung-ujung usia kita berlindung dari segala keburukan, dan kita semangat berupaya, semangat berikhtiar, semangat bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya, semoga Allah ridho pada kita semua dan menjadikan sisa usia kita penuh berkah. Berapapun Allah menakdirkan memberikan usia kepada kita, maka patut kita syukuri. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah di atas 60, bahkan sudah di atas 70, ya, sudah 80, masih diberi kesempatan hidup, berarti diberikan kenikmatan yang lebih dari yang lain, diberikan kekhususan oleh Allah, maka manfaatkan dalam kebaikan. Dalam hadis Rasul bersabda, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang panjang usianya dan banyak amalnya. Seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang usianya tapi sedikit amalnya. Jadi panjang usia itu berarti peluang kebaikan, peluang beramal soleh, peluang ibadahnya lebih banyak daripada yang usianya lebih pendek. Jadi kalaupun juga diberikan usia yang tidak panjang, semoga tetap dalam kebaikan, diberi usia panjang, juga diisi dengan kebaikan. Itulah harusnya kehidupan kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa malam Jumat. Ini malam Sayyidul Ayyam, malam penuh berkah, malam yang merupakan penghulu dari segala malam, di mana hari Jumat juga hari terbaik, dan dimulai dari malam dan maghrib. Ini adalah hari waktu-waktu yang terbaik bagi kita untuk berdoa memohon kepada Allah. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan menjadikan pertemuan ini penuh berkah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Ya Rabbana, jadikan sisa umur kami sisa umur yang penuh berkah di jalan.
Berikan kesempatan kami untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya ya Allah. Agar kami cukup bekal saat kami pulang kepada, agar kami cukup amal saat kami dipanggil oleh-Mu, agar kami cukup kebaikan saat kami kembali kepada. Hindarkan dari kami segala keburukan sekecil apapun. Jauhkan dari segala kemaksiatan sehalus apapun ya Allah. Uruskan hati ini, uruskan niat, jadikan ibadah ini hanya karena semata-mata karena semata-mata di jalan ya Allah. Hindarkan dari segala tipu daya dunia, jauhkan dari segala tipu daya syaitan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jika Engkau wafatkan, kami wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan dari kematian yang su'il khatimah. Rob, titipkan kepada kami anak yang soleh. Jadikan anak-anak kami, anak-anak yang kelak mendoakan kami saat kami sudah wafat. Anak-anak yang mau memandikan kami saat kami wafat. Anak-anak yang mengantarkan kami ke alam kubur. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh. Jadi cahaya bagi alam kubur kami dengan baik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.